Halo seperti itu. Kali ini saya ingin mereview senter yang sudah lama ada di pasaran. Bahkan sekarang namanya udah mulai meredup karena adanya kompetitor baru di senter jenis ini. Nah, meskipun sudah lama hype-nya berlalu, saya malah baru mulai membelinya. Jadi ini adalah Convoy C8 Plus dengan LED OSRAM yang terpusat. Untuk nama LED-nya akan saya tampilkan di layar kalian. Oke, mungkin yang paham-paham senter pada heran, ini orang kok beli Convoy ya, padahal ada Leoya dan Ecorush yang lebih murah dengan bentuk dan ukuran yang kurang lebih sama. Oke, percaya tidak percaya, alasan saya membeli senter ini adalah karena mereknya itu Convoy. Terdengar konyol, tapi coba kalian sebutkan Convoy, lalu coba kalian sebutkan Ecorush, lalu coba sebutkan Leoya. Pasti akan kedengaran nama Convoy itu terdengar lebih keren sih kawan-kawan. Enemy convoy inbound. Nama Convoy terdengar lebih macho, kayak militer-militer gitu ya kawan-kawan ya. Alasan konyol kedua karena saya punya Convoy S2 Plus. Jadi kalau belum punya Convoy C8 Plus rasanya kayak ada yang kurang. Convoy S2 Plus itu cahayanya bersifat float atau menyebar, dan Convoy C8 Plus itu cahayanya bersifat terpusat atau terkumpul. Nah, karena senter sebelumnya itu juga Convoy S2 Plus, maka saya juga ambil Convoy C8 Plus. Karena agak aneh kalau beli di luar dari Convoy ya, nggak matching gitu, satu merek Convoy, satu merek yang lain. Alasan ketiga kenapa Convoy, ini alasan yang mungkin lumayan rasional. Saya tidak menemukan Leoya dan Ecorush yang pakai LED OSRAM seperti ini. Mungkin sudah ada Yinding, jadinya mereka tidak menggunakan LED OSRAM. Dan juga LED OSRAM ini memang punya harga yang terpaut lebih mahal daripada LED Yinding. Alasan konyol keempat, karena saya akan beli pouch merek Convoy. Jadi agak aneh kalau saya beli Ecorush atau Leoya, tapi pouchnya pakai Convoy. Jadi ini ibaratkan luarnya apa, dalamnya apa. Alasan kelima masih berkaitan dengan alasan ketiga, yaitu LED-nya OSRAM. Ini di center Convoy punya pancaran maksimal 1200 lumens di atas kertas, dimana pastinya ini akan lebih hemat baterai dibandingkan menggunakan LED SFT atau SST atau LED lainnya. Jadi saya bisa mengejar runtime yang lebih dengan LED ini, tapi tetap punya pancaran yang jauh atau throwernya jauh. Silakan koreksi jika alasan kelima ini salah, dan pastinya kalau Geber Turbo normalnya atau harusnya step down-nya tidak akan secepat di seri LED lain, ditambah karakter LED-nya yang fokus terpusat di suatu titik. Jadi alasan saya mengambil thrower Convoy C8 Plus ini dengan LED OSRAM. Oke, jadi saya menceritakan hal ini tentu saja agar kalian bisa melihat sudut pandang lain kenapa saya mengambil Convoy C8 Plus. Karena saya rasa kalau soal seberapa terang versusan seperti di channel lain sudah banyak yang bahas. Jadi saya mencoba membawa sudut pandang saya yang sedikit konyol pada review senter ini. Oke, kita lanjut ke spesifikasi teknis. Yang pertama, senter ini menggunakan baterai 18650, baterai kecintaan kita semua. Seperti biasa, kalian jangan pakai baterai ultrafire atau ultra full atau ultra apa, karena ya elah, masih dijelasin segala lagi. Intinya baterai-baterai itu hoax. Kalau kalian punya dana mepet, kalian lebih baik beli baterai bekas laptop. Pada body center ini tidak ada port charging, jadi kalian harus cas secara terpisah. Di setiap dari join atau sambungan senter ini ada karet ya, yang kalian lihat ini. Itu karet seal mencegah air untuk tidak masuk. Jadi senter ini juga terdiri dari beberapa join. Jadi tube atas, baru ini tube tengah atau tabung tengahnya yang tempat selongsong baterai. Baru di bagian depannya itu kaca lensanya juga bisa dibuka kayak begitu. Lalu ini penampakan driver dan pairnya, mungkin kalian butuh mungkin tidak. Lalu ini penampakan bagian depannya kalau kita buka ya kawan-kawan ya. Itu kalau mau dibersihkan bagian kacanya, anggaplah mau dibersihkan, ini bisa dibuka. Jadi di bagian itu ada tempat yang bisa diputar. Lanjut, untuk bagian depan dari senter ini atau bagian kacanya itu sudah dilengkapi dengan coating apa saya lupa ya. Pokoknya ada coatingnya lah. Itu dia kalau dilihat dari samping itu bercahaya seperti di kacamata apa itu ya, anti sinar apa kayak gitu. Kita lanjut ke pengecekan anti air. Jadi senter ini sudah anti air, jadi kalian tidak perlu khawatir jika tidak sengaja jatuh ke sungai atau digunakan singkat di area berair. Meskipun sampai sekarang tidak jelas disebutkan berapa rating anti air dari senter ini. Setahu saya sih katanya IPX7 saya pernah dengar, tapi intinya senter ini anti air. Sama dengan Convoy S2 Plus saya juga anti air.
Setelah bermain-bermain di air, kita coba lihat bagian komponen-komponennya apakah ada yang terpenetrasi oleh air. Dan kesimpulan saya setelah mengecek semua komponen bagian dalamnya, tidak ada bekas cairan yang masuk ke dalam komponen-komponen senter ini. Karena saya membelinya dengan pouchnya ini saya suka ya karena mendukung sistem mole. Jadi sistem ini gampang untuk saya kaitkan ke tas-tas saya yang juga sifatnya menggunakan mole system. Jadinya keren ya kawan-kawan ya. Kalau dipasangkan dengan tas-tas taktikal atau sejenisnya, pokoknya dengan tas-tas yang mendukung mole system, itu tinggal dikaitkan di bagian luar seperti ini. Jadinya kalau kalian suka dengan benda-benda taktikal, pastinya kalian punya jenis tas yang mendukung mole system. Saya rekomendasikan untuk membeli pouchnya juga. Biar apa? Biar mantap lah, biar keren. Enggak. Jadi ya memudahkan untuk dibawa. Meskipun memang alasan utamanya ya keren sih. Lihat aja, keren memang. Untuk sorot dari senter ini terbagi menjadi 5 kecerahan. Yang pertama ini, yang seperti kalian lihat ini mode moon atau mode paling rendah. Lalu ini mode apa ya, low ya. Ini mode low-nya, kira-kira seperti ini beamnya. Jadi karena sorotnya yang terpusat, bahkan mode low dan mode moon pun itu sudah terang ya kawan-kawan yang kalau untuk menyorot. Lalu ini yang nomor 3 kalau tidak salah medium ini. Jadi ini yang medium atau nomor 3-nya kira-kira seperti ini. Kemudian ini keempat mode high-nya kira-kira seperti ini. Lalu ini adalah mode turbo dari senter ini. Jadi kira-kira seperti ini mode turbonya. Jadi ini mode yang paling tinggi ya kawan-kawan ya. Setelah ini masih ada mode strobo dan mode sepeda. Lalu yang itu yang beam SOS. Nah tapi saya tidak akan bahas lagi karena saya rasa teman-teman sudah pada tahu. Dan ini mode high-nya juga saya coba di vegetasi yang lain. Dan ini memang kesana ini gunung-gunung dan berbukit-bukit semua ya kawan-kawannya. Jadi saya rasa tidak akan dijangkau oleh senter ini. Lalu ini percobaan saya melakukan beam di mode turbo di area urban. Jadi kira-kira seperti ini hasilnya. Lanjut di area lahan kosong lainnya, kira-kira seperti ini beamnya. Dan ini lumayan jauh ya jangkauan sinarnya. Dan ini view dari kota Luwuk. Jadi saya coba menyenter ke arah bawah, kira-kira seperti ini jauhnya. Kalian bisa lihat sendiri sih kawan-kawan ya. Oke sobat YouTube, jadi kira-kira seperti itu review saya untuk senter ini dan alasan-alasan konyol saya kenapa memilih Convoy C8 Plus ditambah LED Osram, padahal ada LED yang lebih baik seperti SFT40 yang diagung-agungkan karena sorotnya yang memang sangat terang ya kawan-kawan ya. Tapi kalau kita lihat ke efisiensi daya, saya rasa LED ini menjanjikan untuk digunakan dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya review ini agak ngalor ngidul dikit ya kawan-kawan ya, bukan dikit lagi, banyak kayaknya. Tapi mungkin bisa menjadi tambahan untuk sudut pandang yang lain ketika memilih sebuah senter. Jadi bukan hanya masalah terangnya saja, bukan hanya masalah jerotnya saja kayak gitu. Tapi bahkan hal-hal konyol kayak merek. Karena mereknya Convoy, kenapa beli ini? Karena mereknya Convoy. Kenapa Convoy? Senang aja nyebutnya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke kawan-kawan, mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.